Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal matematika sebagai soal persiapan kalian untuk ulangan ya guys ya. Jadi topik kali ini yaitu tentang diferensial atau turunan dari buku Pure 1 chapter 8 guys. Seperti biasa, kalian boleh download soal latihan untuk konten kali ini di link di kolom deskripsi di bawah ya guys ya. Dan kita akan lanjut langsung membahas bagaimana solusi dari soal-soal ini ya guys ya. Soalnya ini ada beberapa dan bentuknya itu esai. Nah, sebelum kita membahas soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu guys ya, formula-formula yang perlu kalian ketahui. Jadi, yang pertama adalah differentiation terms of the form ax pangkat n. Ya, jadi ini kalian sudah pernah belajar di part sebelumnya. Jadi dy per dx itu nanti hasilnya kalau formatnya seperti ini, hasilnya adalah a kali n uh, x pangkat n-1 seperti itu. Nah, turunan ini dy per dx itu mewakili dari fungsi gradien ya guys ya. Jadi jangan sampai lupa ya, gradien itu dy per dx ya. Jadi kamu turunin sekali. Nah, kadang-kadang di soal cerita nanti kamu akan menemukan normal equation line. Nah, mencari gradien normal itu kamu harus pakai rumus tambahan, yaitu gradien tangent dikali gradien normal sama dengan -1. Dan untuk mencari equation of line, kamu boleh pakai rumus yang ini guys ya. Ini rumus umumnya seperti itu. Nah, kita akan lanjut membahas dari soal nomor yang pertama ya guys ya. Soal nomor pertama adalah demikian guys. Nah, kalian bisa pause atau ya dari soalnya ini saya nggak akan bacakan. Jadi intinya kita diminta untuk yang A, find the gradient of tangent to the curve at P. Nah, untuk nomor 1A itu berarti kamu diminta mencari apa nih guys? Nomor 1A itu, saya tulis ya di sebelah sini ya. A berarti gradient. Gradient itu kamu harus turunin guys. Jadi dy per dx sama dengan, berapa nih guys? Ini 4x ya. Jadi ini adalah fungsi gradiennya. Kalau ditanya gradiennya di titik P, kamu tinggal masukin ya. Ini m tangent ya. Berarti 4 kali 2, resultnya adalah langsung 8 ya guys ya. Cukup mudah untuk nomor 1A. Bagaimana untuk yang nomor 1B? Untuk nomor 1B, kamu harus mencari gradien titik PQ. Nah, eh, Q itu misalkan di sini ya guys, ya. Ini Q titiknya, saya kasih Q. Untuk X koordinatnya itu adalah 2 tambah H. Ya, tapi nilai Y-nya tuh nggak diketahui. Nah, kamu harus cari terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Berarti untuk yang B ini kamu harus masukin ya ke dalam persamaan. Jadi ini 2, X itu adalah 2 plus H. Square ditambahin 5. Jadi di sini 2 kalikan, nah ini dijadikan 4 plus 4H tambah H kuadrat tambah 5. Ini kita coba kalikan expand ya, nanti didapat nilai hasilnya ini 8 tambah 8H tambah 2H kuadrat ditambah 5. Ya, saya rapikan ya, ini menjadi 2H kuadrat tambah 8H tambah 13 guys ya. Jadi ini part yang saya stabiloin atau saya highlight warna biru inilah yang adanya di sini guys ya. Nah, berarti cari gradiennya M ya, M itu M dari P sama Q ya. Berarti itu sebenarnya rumusnya tadi ketinggalan tuh ya. Rumusnya ini untuk gradien dua buah titik ya guys ya. Kamu boleh masukin dihitung. Jadi saya hitung 2H pangkat 2 plus 8H plus 13 dipotong 13. Nah, X-nya itu adalah 2 plus H dipotong 2 kayak gini. Jadi gradien MPQ itu adalah endingnya menjadi 2H kuadrat plus 8H dibagi H. Kalau disederhanakan menjadi apa nih guys? Ini adalah 2H ditambah 8 ya guys ya. Ini jawaban untuk part yang bagian B guys ya. Nah, kemudian untuk part bagian C, ya, explain briefly the relation between answer B and the answer to A. Nah, kalian mungkin pernah disinggung sama guru kalian di sekolah mengenai konsep limit. Jadi kalau nilai MPQ ini, kalau limit atau nilai H-nya itu mendekati 0, ya, jadi sebenarnya P dan Q itu hanya berbeda tipis sekali ya. Jadi tinggal dimasukin seperti ini, ternyata nilainya itu 8, which is menunjukkan nilai gradient tangent yang ada di part A, seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1 ya. Jadi kamu boleh tulis if H ya, jika nilai H mendekati 0, therefore value of M tangent itu 8 sama dengan seperti yang di A seperti itu ya. Kalian boleh jelasin seperti itu. Oke guys.
Nah, ini jawaban untuk yang nomor pertama, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal... Nah, harusnya nomor 2, tapi nomor 2 itu saya skip. Saya simpen ke soal paling terakhir aja ya, guys ya. Karena saya mulai urutin untuk soal-soal yang mudah dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita boleh coba kerjain di soal yang nomor ketiga, guys. Soal nomor ketiga ini, pertama ditanya apa nih, guys? Turunan ya, guys ya. Berarti kamu cari dy per dx-nya terlebih dahulu. Nah, ini bentuknya dibagusin dulu, guys ya. Ini y, ini berarti sepertiga x kuadrat ditambah 4x pangkat min setengah tambah 8 per 3 x pangkat min 1 dikurang 5. Nah, sekarang kamu turunin ya guys, pelan-pelan. 2 per 3x min 2x pangkat min 3 per 2. Kemudian di sini hasilnya min 8 per 3x kuadrat kayak gini guys. Saya coba bentuknya dibagusin lagi. Ini 2 per 3x min 2 per x akar x min 8 per 3x pangkat 2. Nah, sekarang ini udah dapat nih ya. Yang A udah dapat nih ya, sampai sini. Ini jawaban yang A. Kasih highlight dulu, warna kuning ya. Nah, sekarang diminta apa nih guys? Ini normal ya guys, hati-hati. Nah, berarti kamu harus cari terlebih dahulu M tangentnya. Berarti M tangent kamu masukin 2 per 3 kali X-nya yaitu 4 nih ya. Dikurangi 2 per 4 akar 4 kurang 8 per 3 4 kuadrat. Ya, ini saya kasih highlight. Warna apa nih guys? Warna mungkin hijau ya. Di sini ya. Ini X, X. Ini juga X ya. Mewakili 4 di sini. Kalian boleh hitung nanti M tangentnya didapat. Saya dapetin M tangentnya di sini adalah 9 per 4. Please kalau misalkan saya salah hitung, langsung diralat ya guys ya. Nah, tapi karena ditanya normal, berarti kamu harus cari M normalnya pakai rumus ini ya. Berarti M normalnya itu nanti resultnya adalah berapa guys? Min 4 per 9 ya dari rumus yang ini. Jadi yang dipakai itu M normalnya guys ya. Hati-hati. Nah, jadi yang dipakai itu saya kasih highlight lagi warna biru nih ya. Yang dipakai itu yang ini. Nah, sekarang kita mau bentuk equation line. Nah, equation line, ini yang A. Equation line itu, rumusnya kan sesuai yang ada di slide sebelumnya itu. Equation line itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kayak gini. Oops, sorry. Nah, berarti, eh apanya nih guys? Kita hitung ya, M-nya itu min 4 per 9. X min, sorry, X1-nya berapa? Oh, 4 ya. Nah, kalau Y-nya itu, oops, maaf. Jadi Y-nya itu di sini Y min 3, guys ya. Nah, kemudian kamu expand pelan-pelan ya. Y min 3 sama dengan min 4 per 9X tambah 16 per 9, kayak gini. Ya, ini titiknya saya bantu highlight dulu kalau kamu bingung. Jadi yang ini 4, itu dari yang hijau. Kalau yang ini warna oranye. Nih ya, yang 3. Seperti ini, guys ya. Kemudian dikalikan ini aja 9 ya. Biar bagus karena dia minta bentuk formatnya AX plus BY kayak gitu ya. Kamu kalikan 9 jadinya 9Y min 27 sama dengan min 4X plus 16. Jadi dipindah ruasin ke kiri ya. Jadi 4X tambah 9Y kurang 43 guys sama dengan 0. Sehingga nanti di sini A-nya itu kan dia bentuknya kayak gini tuh. AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti nanti A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 9, sedangkan nilai C-nya adalah min 43 guys ya. Seperti itu. Please sekali lagi ya, tolong bantu saya untuk cross check ya guys. Misalkan saya salah hitung, langsung diralat guys ya. Supaya yang lain teman-teman juga bisa saling belajar satu dengan yang lain ya guys. Oke guys, jadi ini pembahasan untuk yang nomor ketiga. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya, soal nomor yang keempat. Soal nomor keempat ini, nah ini sebelumnya saya bantu perjelas dulu, ini efeknya saya bantu perjelas, ini 5 pangkat 5 per 2 guys ya, biar kalian nggak salah baca. Jadi ini kita diminta menentukan kalau F prime ya, turunannya ya, jadi untuk yang A saya tulis di sebelah kanan. Nah turunannya di sini ya, nilainya adalah berarti menjadi itu kan 2 dikali 5 per 2 berarti 5x pangkat 3 per 2 min 40 ya. Kalau ini sama dengan 0, nah kamu tinggal lakukan seperti ini. Kamu pindahin
Ini X pangkat 3 per 2, ya kamu bagi 5, X pangkat 3 per 2. Nah, stop sampai di sini. Apa yang kamu lakukan sampai di sini? Kamu pangkatin aja, guys. Jadi ini kamu balik. Kalau di sini 3 per 2, berarti saya pangkatin sebelah kirinya itu kayak begini, guys. Ini kan harus dipangkatin 2 per 3. Nah, yang ini jadi 8-nya 2 per 3. Jadi, X-nya pangkat 1 kan? Nah, ini jadi kamu boleh hitung. Ya, nah, hasilnya nanti X itu didapat 4, guys ya. Atau kalau kamu bingung, ya boleh pakai kalkulator ya, kamu boleh coba seperti itu ya. Nanti dapat nilai X itu adalah 4, guys. Nah, bagaimana dengan yang B? Intinya yang B itu juga sama ya. Untuk yang B, ini yang B, F aksennya itu kan tadi jawabannya berapa? Misalkan 5. Ini berarti kan 5 X pangkat 3 per 2 min 40 sama dengan 5. Nanti didapat nilai X pangkat 3 per 2-nya itu, ini kan 45, jadi X pangkat 3 per 2-nya itu 9. Nah, ya, jadi ini X pangkat satunya itu 9 pangkat 2 per 3, kayak gitu. Ini memang agak jelek ya, kamu boleh hitung kalkulator, nanti dapatnya 3 pangkat 4 per 3, kayak begini guys. Kalau modelan desimal ya boleh hitung aja di kalkulator, nggak masalah gitu ya. Jadi ini jawabannya untuk yang di nomor keempat guys ya. Untuk bagian A dan bagian yang B-nya guys. Oke guys, semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang kelima. Soal nomor 5 ini juga berarti kamu harus mencari apa nih guys? Turunan ya. Oke. Ini gradient. Gradientnya ini kalau nggak dikasih tahu apa-apa, ini berarti asumsinya gradient tangent seperti itu. Nah, gradient tangent berarti dy per dx ya, kayak biasa ya. Ini jadi harusnya aman. Dy per dx ini berarti 15x pangkat 4 tambah 12x kuadrat min 1. Syaratnya apa guys? Nah, gradient, oh sorry, bukan syaratnya. Ini bukan stationary point, sorry. Point P dan point Q itu 2. Berarti kamu masukin nilainya di sini 2. Nah, kayak begini guys. Ya, nanti kamu pindahin ruas seperti ini, min 3, kamu bagi 3 semuanya. Sorry. Bagi 3 nih jadi 4. Nah, kamu coba solve sekarang. Nah, ini solve-nya jadi berapa nih guys? Nah, ini jadi plus, ini jadi min. Nah, yang kanan kayak begini, yang sebelah kiri ini jadi 1/5, ini OR. Nah, kalian lihat guys, kalau ada bilangan pangkat kuadrat, kok jadinya negatif? Apakah hal itu mungkin? Tentu tidak mungkin. Jadi kalian langsung tolak. Jadi yang betul jawabannya adalah yang ini. Ya, tapi belum selesai. Ini kan ada 2. Nah, berarti kamu boleh tulis X itu ya sama dengan plus minus akar 1/5 ya. Karena P dan Q nggak dikasih tahu, kamu boleh bolak-balik lah. Jadi anggap aja yang ini ya itu nanti. Ini kalau kamu di kalkulator ini nanti setara dengan ini guys ya. Jadi kamu boleh tulis XP-nya itu yang akar 5/5. Kalau yang XQ itu boleh yang negatif akar 5/5 ya. Seperti itu guys jawabannya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor kelima guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, apa nih guys? Ada sebuah kurva dan sebuah garis. Jadi gambar ini kalian bisa lihat, ini ada persamaan kurvanya. Terus diminta apa? Show that the equation. Nah, normal guys ya, hati-hati guys, normal. Berarti pertama-tama yang kamu harus lakukan, kamu turunin terlebih dahulu ya. Ini bentuknya saya bagusin terlebih dahulu. X pangkat min 1. Ya, kita akan coba menurunkannya. Ya, saya coba cari ya untuk yang A, berarti dy per dx itu sama dengan berapa nih guys ya? Dy per dx itu berarti min 4 tambah nanti 18 per x kuadrat. Nah, kemudian dimasukin titik x-nya itu 2 kan? Kita pengen tahu berapa m tangennya. Min 4 tambah 18 per 2 pangkat 2. M tangennya di sini saya coba hitung dapat nilainya adalah setengah guys. Nah, berarti ini kan ketika when x sama dengan 2 ya. Ini m tangennya. Nah, yang kita harus cari di sini adalah m normal. Berarti m normalnya berapa guys? Kalau menurut rumus yang ini ya, yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, berarti m normalnya itu adalah min 2 guys ya. Nah, ini saya highlight dulu pelan-pelan ya guys biar kalian bisa ngikutin. Jadi ini
Itu ini. Nah, yang kita ketemuin itu yang hijau nih yang ini. Nah, itu adalah gradien garis AB sebetulnya ya. Ini MN ini gradien garis AB nih. Oke? Nah, show that the equation. Berarti kita harus nyari equationnya. Nah, sebelum cari equation, cari dulu titiknya. Titiknya itu 2, berapa nih? Ya, kan belum tahu kan? Kita masukin terlebih dahulu titiknya. Ya, titik A-nya ya. Berarti ini maksudnya gini. A-nya ini kan 2, berapa. Nah, berapanya ini belum tahu. Kita harus cari tahu dulu. Berarti masukin ke persamaan mula-mulanya 4 kalikan 2 kurang 18 bagi 2. Nilainya di sini saya udah hitung dapat nilainya adalah 3 guys ya. Ini saya stabilo dulu biar kalian tahu yang maksudnya itu 3 itu di sini ya, hasil dari ini. Jadi equation of line-nya equation of line yang mana nih? Ya, line normalnya ya maksudnya ya. Berarti ini Y min Y1 M X min X1. Jangan lupa ya nanti Y min 3 X min 2. Gradiennya pakai yang min 2, yang normal dong ya. Saya bantu stabilo ya biar kamu tuh tahu fokus yang mana. Ini ya, ini pakai yang normal. Terus tadi yang warna biru yang di Y sini posisinya. Sedangkan untuk yang X itu warna mana yang belum ya? Yaudah yang kuning aja deh nih ya. X koordinat kan? Nah, ini maksudnya X koordinat pakai yang 2 ini. Oops, sorry. Jadi kita tinggal kali masuk aja. Min 2X plus 4, nanti resultnya sudah terbukti sama guys ya. Oke, sama guys. Nah, jadi ini yang A sudah dapat. Nah, bagian yang B kita akan mencoba mencari mencari koordinat yang B. Caranya gimana? Jadi equation itu kita samain guys. Jadi maksudnya kita samain berarti 20 ya kurang 4X kurang 18 per X sama dengan berapa tuh? Min 2X tambahin 7. Kemudian kamu pindahin ruas, nanti hasilnya 13 kurang 2X min 18 per X sama dengan 0. Ini kita kalikan X semua biar mudah ya guys. Jadi seperti ini. Kemudian dipindahin ruas aja. Nanti resultnya akan didapat. Nah, kemudian kamu faktorin guys. 2X, ini saya dapetin min 9, nanti ini X min 2, kayak gini. Resultnya ini 2, yang ini adalah 9 per 2, guys. Nah, karena yang 2 ini adalah si poin A, berarti yang poin B jelas yang ini, guys. Ini adalah poin B. Jawabannya adalah, berapa, guys? Betul, 9 per 2. Ya, guys, ya. Jadi ini jawabannya adalah 9 per 2. Nah, belum selesai. Hati-hati ya. Please kamu hati-hati yang ditanya coordinates of B. Kalau coordinates itu selalu mengacu X, Y. Jadi ini belum selesai ya. Jangan sampai puas sampai di sini. Please sekali lagi kamu hitung Y-nya. Y-nya itu kamu masukin ke persamaan lagi yang ini. 20 kurang 4 kali 9 per 2. Kurangi 18 bagi 9 per 2 kayak gini. Nanti saya dapetin nilainya itu nilai B-nya adalah nanti min 2, guys. Jadi koordinat B di sini 9 per 2 atau 4,5, min 2, guys. Itu jawaban full-nya, lengkapnya ya. Kalau kamu takutnya 9 per 2 doang, nanti poinnya kurang, nggak lengkap. Seperti itu ya skornya. Oke, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor ke-6 ya, guys ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, setelah slide ini kita akan lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini mungkin juga saya akan bantu sedikit confirm ulang ya. Jadi ini Y sama dengan 5X kuadrat ya, ini pangkat 2. Ini tambah akar dari X pangkat 3 ya. Dibagi cube root ya, ini akar pangkat 3 dari 8X, seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita diminta untuk rewrite dulu ya, di form seperti ini. Nah, itu berarti saya bantu ya, Y sama dengan ini 5X pangkat 2, nanti ini ditambah, nah ini kan X pangkat 3 per 2 ya. Kamu harus ingat guys, jadi kalau ada akar ininya N X pangkat M ya, ini adalah artinya X pangkat M bagi N, kayak gini guys. Ya. Kemudian untuk yang bagian bawah nih, saya akan coba nih, itu kan pangkat 3 cube root dari 8X. Itu berarti sebetulnya adalah 8X pangkat 1 per 3. Betul ya, karena di sini kan semuanya pangkat 1.
Nah, tetapi 8 itu kan 2 pangkat 3. Ini kan X pangkat 1. Nah, kamu harus pinter nih indicesnya dulu waktu SMP. Jadi ini dikaliin masuk dulu lebih mudah. Jadi ini 2 pangkat 1. Ya. Jadi ini bisa tulis 2X pangkat sepertiga, 2X pangkat sepertiga. Jadi nilai Y-nya di sini saya dapetin adalah 5/2. Kalau pembagian pangkat itunya dikurang ya. 5/3 ditambah setengah. X pangkat 7/6. Kayak gini guys. Jadi ini jawaban untuk yang bagian A ya. Kita coba rewrite dulu dengan form yang lebih rapi lah. Biar nanti mudah untuk menjawab bagian B-nya. Karena bagian B-nya ini ya, ini kan A, B dan P dan Q-nya itu sudah kita ketahui ya dari sini ya. Kamu diminta menurunkan. Nah, berarti ini adalah nih pelan-pelan ya 5/3 kali 5/2 X pangkat. Nah, ini potong satu pangkatnya jadi 2/3 tambah 7/6 kali setengah kalikan X, potong 1, jadi 1/6. Jadi dy per dx di sini adalah, kita gabungin aja, 25/6, X pangkat 2/3 ditambah 7/12, X pangkat 1/6 ya. Bentuknya memang agak susah sih, agak aneh ya. Jadi ini jawaban untuk nomor 7 ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal terakhir yang belum saya bahas, yang tadi saya skip guys. Bagaimana so far? Oke ya, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini saya skip karena ya menurut saya cukup, kalian harus putar otak gitu ya. Jadi yang pertama, kalau yang nomor 2A ini mudah. Jadi intinya kamu turunin kan. Ini ada sebuah grafik curve, nah ada garis ya. Jadi intinya kan pertanyaan yang A ditanya dy per dx atau gradiennya. Ini masih mudah. Jadi dy per dx-nya itu saya tulis aja langsung di sini ya. Sorry. Jadi dy per dx di sini saya langsung jawab 6/7x kuadrat tambah 2/7x min 5/2 ya. Very easy ya, harusnya cukup mudah. Nah, kemudian apa lagi guys? Nah, kamu diminta untuk mencari show that the x coordinate of point B is the solution of the equation ini. Nah, ini dikasih tahu A itu garis normal dari curve C ya, dan dia melewati B, sedangkan B itu adalah tangent seperti itu. Nah, gimana maksudnya? Ini berarti pertama-tama kamu harus cari terlebih dahulu gradien normal yang A ya. Jadi dari turunannya itu ya. Jadi MT di sini ya guys ya. MT itu masukin 6/7 kali min 7/2 pangkat 2 ya. Ini intinya tuh dari sini guys. Nah ya, itu maksudnya dilanjutin. Ditambah 2/7 kali min 7/2 min 5/2. Didapat nilai MT-nya, nanti di sini didapat nilainya berapa nih? MT-nya itu saya dapetin itu kalau nggak salah hitung nilainya adalah 7 guys. Ya, ini MT-nya 7. Nah, MT 7 berarti MN nanti itu kamu balik menjadi min 1/7 guys. Ya. Nah, ini saya ini dulu ya. Kamu tahu ya ini pakai rumus hubungan yang tadi ya. Pakai yang MT kali MN sama dengan min 1. Nah, ini saya kasih keterangan terlebih dahulu biar kamu nggak bingung. Ini merupakan adalah normal at A, dan dia ini adalah gradien ini yang min 1/7 merupakan tangent at B ya. Sekali lagi ya. Gradien min 1/7 ini gradien normal di A sekaligus gradien tangent di B. Nah, oleh sebab itu, kamu untuk mencari koordinat B, kamu harus buka lagi yang dy per dx, soal aslinya ini 6/7 x pangkat 2 plus 2/7 x min 5/2. Tapi sekarang kamu masukin plus min 1/7 loh. Kenapa dimasukin min 1/7? Karena min 1/7 itu adalah tangent di B. Dan kita kan mau cari berapa x-nya kan di B. Nah, inilah yang kita masukkan. Ya, jadi ini pelan-pelan kamu masukin. Nanti didapat nilainya ini 0 sama dengan 6/7 x pangkat 2 ditambahin 2/7 x. Ini berapa nih guys? Ini min 33/14. Nah, ini kalau kamu pelan-pelan simplify, ya kamu nanti akan dapat nilainya itu sama persis dengan yang di soal 12x pangkat 2. Kamu kaliin 14 semuanya ya. Tambah 4x kurang 33 ya. Ini saya kasih clue, ini semuanya kamu kali dengan
14 seperti itu. Ya, jadi sudah terbukti sama guys ya. Ini shown, kamu boleh tulis ya, terbukti. Ya, boleh pause video ini untuk sambil nyatet. Jadi sekali lagi ya, min 1/7 itu merupakan gradien tangent di B ya, dan dia memang normal di A seperti itu. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang bagian part C dan part D. Nah, tadi kan kita udah dikasih tahu bahwa find the x coordinate of B, justifying your answer. Nah, berarti kamu harus solve tadi tuh. Ya, kita coba solve dulu ya guys ya. Ini tadi belum di solve soalnya. Em, ini kan bagian B udah itu berarti 12x. Ya, saya tulis solve-nya sebelah slide selanjutnya aja ya. Jadi ini B lanjutan ya. 0 sama dengan tadi berapa? 12x kuadrat tambah 4x min 33. Nah, ini difaktorin 6x plus 11. Nanti yang ini jawabannya 2x min 3. Resultnya x-nya itu adalah nanti berapa nih? 3/2. Sama yang satu lagi di sini x-nya adalah min 11/6. Karena yang bagian B itu adanya di sebelah kanan, x lebih besar dari 0, maka yang ini yang diterima, guys ya. Nilai x-nya adalah 3/2, seperti itu. Ya, yang bagian kiri ini jelas di reject. Jadi untuk koordinat x, koordinat B-nya itu adalah, oke, ini berarti bukan B ya, ini C ya. Ini C. Nah, berarti x-nya di sini adalah 3/2. Because x lebih besar dari, kayak gini ya, justify-nya. Oke guys, nah sekarang apa nih guys? Given that the y-intercept of L itu adalah persamaan garisnya, is -1, seperti itu. Nah, find the value of K. Nah, sekarang gimana cara mencari K-nya? Kita harus tahu terlebih dahulu apanya nih guys. Di sini saya mau berusaha mencari apa persamaan garisnya terlebih dahulu. Ya, jadi equation line. Nah, rumusnya kan kamu tahu ya, ini kan M X min X1. Nah, sekarang gradiennya yang dipakai yang mana? Gradiennya yang dipakai jelas min 1/7. Ya, karena ini kan gradien tangent di B. Nah, X. Nah, sekarang gini. Dia bilang nih, keterangan ini nih, keterangan yang ini nih, yang saya kasih highlight warna hijau, itu mewakili yang ini. Ya, itu adalah 0,-1. Nah, ini berarti bahwa X itu 0. Nah, ini Y-nya, Y1-nya itu seperti ini. Jadi nanti resultnya, ini Y tambah 1 sama dengan min 1/7. X. Berarti nanti nilai Y-nya itu adalah min 1/7. X min 1. Itu adalah equation line-nya yang AB atau line AL ya. Equation line AB. Nah, kayak gitu. Ini ya, saya kasih kotak. Min 1/7 X min 1 seperti itu. Ya guys ya. Terus apa yang kalian bisa lakukan dari sini guys? Nah, ini kan ditanya value of K. Nah, sebelum masuk ke sana, berarti kita mau tahu bahwa si, mana nih? Kita bisa masukin nilai X-nya. X-nya itu kamu boleh masukin yang mana nih guys? Kamu boleh masukin nilai X yang ini. Kan tadi A-nya itu dia bilang nilai di sini min 7/2 kan? Min 7/2 nih. Ya, min 7/2. Ya kan dari part sebelumnya kan kamu bisa lihat ya, bahwa eh, poin E, X koordinatnya min 7/2. Jadi, min 7/2 itu sekarang kita akan masukin untuk buat mencari nilai Y-nya. Jadi, min 1/7 dikali min 7/2 kurang 1. Nanti nilai Y-nya di sini adalah saya dapetin min setengah, guys. Jadi, titik A, kalau ditanya titik A koordinatnya berapa? Yaitu min 7/2, min setengah. Ya, itu jawaban untuk bagian poin A, walaupun itu nggak ditanya sih ya. Itu nggak ditanya loh. Nah, sorry. Nah, terus ini capek-capek begini mau mau ngapain sih kita? Ini memang soal ini kan saya udah bilang agak ribet ini. Jadi soal ini kan dicari find the value of K, which is K itu kan munculnya di persamaan kurva yang paling awal, yaitu 2/7 X pangkat 3 tambah 1/7 X kuadrat kurang 5/2 X tambahin K. Nah, Y-nya kamu harus pilih posisi salah satu yang ada, guys. Jadi, di sini kamu boleh memilih
pakai poin A yang tadi saya sudah cari ya. Jadi poin A itu nilai Y-nya itu kan min setengah, 2/7 X-nya itu min 7/2 pangkat 3 tambah 1/7 min 7/2 pangkat 2 min 5/2 min 7/2 tambahin K, guys. Ya. Pelan-pelan kalian coba hitung. Ya, di sini saya dapetin min setengah sama dengan min 49/4 tambah 7/4 tambah 35/4 tambahin K. Nanti resultnya, K-nya itu saya dapetin 5/4, guys ya. Memang agak panjang untuk soal kali ini ya, nomor 2-nya. Makanya saya taruh di soal yang paling akhir, guys. Ya, jadi ini min setengahnya dari sini. Nah, yang 7/2-nya itu, sorry, min 7/2 maksudnya, ini sebagai X dari yang sebelah sini ya, dari soal sebelumnya, guys. Oke, guys, bagaimana so far? Kalau kalian ada pertanyaan yang masih bingung atau perlu penjelasan lebih lanjut, boleh silahkan ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya, guys ya. Semoga video yang sudah saya buat bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi ujian, guys. Good luck buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.